Bulan Juni sudah berlalu. Selama lebih dari setengah tahun, kita sudah merealisasikan keuangan kita. Namun, tidak ada salahnya jika kita melihat kembali realisasi keuangan kita sebagai evaluasi sampai akhir tahun nanti. Dalam financial planning, yang paling penting adalah monitoring atau melakukan review, ya. Kenapa? Dengan monitoring atau review ini seseorang bisa mengantisipasi, bisa melihat perkembangan asetnya, apa tindakan-tindakan serta keputusannya dia selama setahun ataupun setengah tahun, ya. Supaya apa? Supaya akhirnya dia semakin dekat dengan tujuan keuangannya dia ke depan. Review ini poin-poin penting yang perlu diperiksa adalah misalnya cash flow pertama, ya. Apakah kan selama setengah tahun ini pasti ada kenaikan, ada inflasi dan lain sebagainya, dan apakah selama setengah tahun ini kenaikan tersebut bisa dicukupi dengan income yang telah dia peroleh. Itu. Jadi dari cash flow itu apa status kondisi cash flow-nya dia. Apakah dia surplus, artinya dia punya kelebihan, atau dia akhirnya defisit. Yang kedua yang perlu diperiksa adalah plan atau strategi-strategi financial planning yang sudah berjalan nih, yang sudah dilakukan, ya. Selama ini apakah misalnya dia harus berinvestasi, apakah investasinya sudah dilakukan juga secara rutin sesuai dengan program yang dijalankan. Terus yang kedua yang perlu diperiksa juga adalah kinerja dari investasinya tersebut, apakah sesuai dengan harapan, ya. Misalnya tadinya di awal tahun memproyeksikan kira-kira hasil dari pertumbuhan investasinya mungkin sekitar 10-15%, misalnya begitu. Apakah di dalam pertengahan tahun ini, apakah pertumbuhan investasinya tersebut sudah sesuai dengan harapannya atau belum? Jika belum, apakah yang harus dilakukan, ya? Terus yang berikutnya adalah apakah dia nyaman dengan investasi yang sedang berjalan tersebut? Apakah dia merasa bahwa investasinya tersebut sesuai dengan karakternya dia dan kemudian secara teknisnya dia bisa dengan mudah lakukan? Misalnya dia adalah orang yang sangat sibuk, mungkin dia tidak cocok untuk melakukan transaksi yang misalnya setiap bulan berinvestasinya secara mandiri. Mungkin dia lebih cocok dengan langsung aja di auto debit dari rekeningnya dia sendiri karena kesibukannya dia, supaya dia bisa berdisiplin. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah membandingkan dari investasinya dengan goals atau tujuan yang akan diraih. Misalnya goals untuk retirement. Apakah dalam 6 bulan ini berjalan itu sudah memenuhi berapa kebutuhannya dia untuk retirement misalnya, atau misalnya untuk kebutuhan dana pendidikan anak, ya. Misalnya untuk jangka pendek ternyata setahun atau 2 tahun yang akan datang anaknya akan sekolah. Nah, apakah pertumbuhan investasinya dalam 6 bulan ini sudah bisa memenuhi berapa persen sih dari kebutuhan dana hari tuanya? Itu harus diukur, ya. Jadi supaya apa? Akhirnya si orang yang melakukan review ini bisa melakukan tracking atau deteksi dini kalau misalnya tindakan yang dilakukan, investasi yang dilakukan ada yang harus mendapatkan penyesuaian atau justifikasi. Seperti itu. Harusnya dilakukan adalah kemudian membuat penyesuaian, ya. Kalau ternyata hasil dari tindakan atau implementasi dari perencanaan keuangannya atau dari planningnya dia itu ternyata hasilnya lebih tinggi daripada yang dia tadinya kalkulasi, tentunya ini adalah kabar baik, kan. Dia akhirnya bisa mengalokasikan untuk hal-hal yang lainnya lagi, gitu ya. Tetapi kalau ternyata lebih rendah daripada harapannya dia, apa yang harus dilakukan? Penyesuaian. Artinya apakah mungkin yang dia harus setorkan harus lebih banyak daripada sebelumnya, ya kan? Atau misalnya mungkin dia harus merubah alokasi dari atau melakukan pemindahan investasinya ke instrumen yang lainnya. Terus bagaimana dengan cash flow? Ada penyesuaian juga. Misalnya ternyata selama 6 bulan ini secara tidak dia sadari, makanya itulah pentingnya pencatatan, ya. Ternyata dia tidak sadari, ternyata dia ada perubahan gaya hidup. Yang biasanya dia rekreasi keluar kota hanya 2 kali sebulan gitu, tiba-tiba naik frekuensinya jadi setiap minggu. Setelah itu kemudian dia menyesuaikan juga, misalnya kenaikan harga bahan-bahan pangan atau kebutuhan pokok sendiri. Ternyata kenaikannya ini menimbulkan dia defisit yang akhirnya mengganggu rencana investasinya. Jadi akhirnya bisa tertracking. Oh, kenapa kok dia ada bulan-bulan yang terlewat investasi? Karena ternyata ada bulan-bulan tertentu yang pengeluarannya dia begitu besar sehingga tidak bisa mengantisipasi untuk
tabungan ataupun untuk investasinya dia, akhirnya terganggu. Nah ini makanya perlu penyesuaian setiap 6 bulan supaya apa, goals atau tujuan keuangannya dia masa akan datang tetap bisa dia kejar. Jadi misalnya ternyata sebuah rencana itu ada karena sebuah kondisi-kondisi tertentu ternyata tidak memungkinkan untuk terus dijalankan. Contohnya misalnya perubahan pekerjaan, ya. Kemudian misalnya terjadi PHK, ya. Atau tadinya double income, suami istri bekerja, tiba-tiba hanya salah satu yang bekerja. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi income yang bisa disisihkan untuk kebutuhan masa yang akan datang. Nah, ini perlu ada penyesuaian. Akhirnya akan merubah keseluruhan plan yang terjadi. Atau bisa juga dengan review ternyata dalam 6 bulan terakhir ini ada anggota keluarga baru. Misalnya ternyata waktu pas membuat rencana keuangan tersebut si klien pasangannya sudah mengandung, ya kan? Artinya sekarang ternyata ada anggota baru, ada anak baru gitu kan. Nah, anak ini kan tentunya ada lagi plan pendidikannya dan lain sebagainya kan. Nah, ini tentunya perlu penyesuaian lagi. Jadi dengan melakukan monitoring, seseorang bisa mengkalkulasi, bisa memperhitungkan kembali apakah dia semakin mendekati tujuannya, apa justru semakin menjauhi tujuannya dia, dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya dia kembali lagi on track. Ini nggak hanya investasi ya, gitu, karena kita barang untuk sehari-hari, terus kemudian ada rekreasi, terus kemudian kita lihat juga ada asuransi, ya, kemudian ada investasi salah satunya, dan jangan lupa juga ada juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga, misalnya perubahan-perubahan struktur keluarga tadi, ya. Nah, berkaitan dengan misalnya hutang saja, dalam 6 bulan terakhir ternyata ada perubahan cicilan hutang, ya kan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Maka si klien perlu melakukan penyesuaian. Apa yang bisa dia lakukan? Misalnya dia bisa menekan karena ada pengeluaran yang naik dari sisi hutang, dia terpaksa harus menekan pengeluaran pos-pos pengeluaran yang lainnya supaya plan tetap bisa berjalan, cash flow-nya dia tetap surplus, ya, contohnya begitu. Bagaimana dengan investasi, situasi yang seperti saat ini? Ketika membuat rencana keuangan, awalnya kan kita membuat asumsi-asumsi. Nah, dengan perubahan asumsi itu, akhirnya kita juga perlu melakukan justifikasi lagi nih. Apakah ternyata yang disetorkan sama atau lebih rendah atau lebih tinggi daripada yang seharusnya untuk disisihkan setiap bulannya? Nah, ini tentunya harus dilakukan. Yang berikutnya, apakah perlu merubah alokasi? Belum tentu. Karena alokasi ini tidak hanya berkaitan dengan kinerja investasi, tetapi juga berkaitan dengan profil resiko atau karakter si klien. Nah, seringkali ada orang yang ketika investasinya turun, kemudian dia memindahkan investasinya ke investasi yang lebih agresif dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Belum tentu dia berpindah kepada instrumen investasi yang lebih agresif akan membawa dia kepada keberhasilan investasi. Justru yang ada bisa jadi dianya karena tidak sesuai dengan profilnya dia, misalnya dia adalah orang yang moderat, tiba-tiba dia membuat portofolionya jauh lebih agresif. Yang terjadi nanti dia akan kehilangan ketenangan. Jadi apa yang harus dilakukan biasanya lebih kepada menambah investasi yang harusnya dilakukan. Jadi kita harus melakukan penyesuaian asumsi-asumsi, bahkan berarti kita juga harus melakukan penyesuaian asumsi sampai ke depan. Sederhananya adalah untuk melakukan review adalah kita mencatat apa? Mencatat aset yang sudah kita miliki. Jadi paling enak memang kita sudah punya catatan aset ya. Jadi bulan Januari kita sudah punya catatan aset, kemudian bulan Juni ini kita sudah punya catatan aset. Kita catat semua aset yang kita miliki, mulai dari tabungan, deposito, asuransi, investasi yang dimiliki, saham, portofolio saham, pembelian aset pribadi, ya. Semuanya kita catat, kita rangkum, dan kemudian apalagi yang kita rangkum, jangan lupakan hutang, ya kan? Saldo hutang yang berjalan dari Januari berapa, kemudian yang di bulan Juni ini berapa yang masih tersisa balance-nya atau saldo dari pokok hutangnya itu. Kemudian mengukur dengan, kalau dia sudah berhubungan dengan financial planner, biasanya mereka sudah punya ukuran kan ya. Jadi apakah ternyata dananya tersebut sudah berapa persen dari portofolionya, kebutuhan dia di masa yang akan datang, sekian persen. Misalnya kebutuhan dana di masa yang akan datang 100 juta. Sekarang ternyata dari Januari sampai Juni ternyata sudah tersedia 10 juta. Berarti sekarang sudah ada pergerakan nih dari 0 ke 10%.
untuk mencapai target. Berarti masih berapa? Oh, masih 90% lagi. Kita pikirkan lagi 90%-nya bagaimana perencanaannya.